Anda akan menyimak radio talkshow Paz FM, The William Botak Show, bersama CEO Indo Sterling Group, William Hanley. Selamat malam mitra bisnis Paz FM, The William Botak Show hadir kembali untuk Anda bersama saya William Hanley dari Indo Sterling Group. Setiap Selasa jam 6 hingga 7 petang kita akan berbincang dengan pebisnis sukses tentang perjalanan, pengalaman hingga mengenai hal-hal yang mungkin belum pernah mereka ceritakan di acara lain. Tentu saja melalui acara bincang-bincang santai tapi padat ini, kita berharap bisa mendapatkan berbagai insight bisnis yang diharapkan bermanfaat untuk para mitra bisnis Paz FM. Di episode malam ini hadir sebagai tamu saya, Bapak Irwan Kusuma, owner dari Venom Car Audio, leader di industri car audio di Indonesia. Para mitra bisnis Paz FM yang mengikuti perkembangan dunia car audio terutama di industri otomotif, tentu saja Venom adalah sebuah nama yang sudah tidak asing lagi untuk penikmat car audio. Kita say hello dulu kepada Pak Irwan yang sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita malam ini. Selamat malam Ko Irwan. Selamat malam, halo para pendengar Paz FM. Terima kasih Ko Irwan udah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang padat untuk berbincang-bincang dengan kita ya. Dalam episode malam ini saya berharap bisa berdiskusi dengan Ko Irwan tentang latar belakang dan sejarah Anda hingga berhasil mengembangkan Venom hingga mencapai skalanya yang besar seperti saat ini. Ko Irwan, saat ini Venom Car Audio itu udah dikenal sebagai leading brand untuk in-car audio speaker ya. Sebenarnya bagaimana sih asal mula cerita berdirinya Venom itu? Baik, jadi awal saya terjun di dunia car audio itu pada tahun 1996. Oke. Saya sebagai instalator audio, pada saat itu saya punya rumah audio, tukang pasang audio ceritanya. Secara berjalannya waktu, sesudah krisis tahun 98, saya berpikir kenapa kita nggak coba untuk membuat satu produk baru, produk amplifier speaker dengan brand house brand. Jadi pada tahun 2000 kita mencoba import, belum memakai brand Venom, kita masih menjadi distributor untuk beberapa brand-brand terkenal Amerika dan Eropa. Lalu tahun 2002 itu asal mulanya Venom, kita memberanikan diri membuat satu produk, kita bikin di Korea dan di beberapa negara, di China juga kita labeling dengan brand Venom. Oke, jadi awal bikin brand Venom itu sendiri adalah di tahun 2002 gitu. Betul. Ya. Oke, sebenarnya yang bernaung di bawah brand Venom itu ada produk-produk dan jasa apa aja Ko Irwan? Jadi tahun 2002 kita terus terang membuat produk pertama kita adalah car amplifier 4 channel dengan kuantiti mungkin masih sedikit dan dilengkapi dengan produk speaker, subwoofer dan aksesoris seperti power banknya dan saya rasa tweeternya dan bassnya. Oke. Dari awalnya sebagai instalator, kemudian punya workshop sendiri, kemudian punya brand sendiri. Sebenarnya latar belakang pendidikan Ko Irwan itu di bidang apa ya Ko ya? Memang ini agak sedikit melenceng ya kita ya kalau kita bilang. Jadi awalnya saya memang kuliah di Untar, ambil jurusan D3 manajemen. Waktu itu saya pas lagi kuliah saya juga udah usaha, saya udah buka rumah audio. Dan pada saat itu saya kuliah, saya kerja, akhirnya saya memberanikan diri. Saya izin sama orang tua, Pak, saya bilang saya nggak kuliah lagi deh ya, saya terusin bisnis. Nah untung direstui sama orang tua saya. Oke. Jadi saya pada saat itu saya cuman kuliah, cuman 1,5 tahun, terus saya keluar, saya terus lanjutin di car audio. Oke. Nah, punya workshop sendiri tahun 2000, kemudian punya brand sendiri Venom di tahun 2002, sekarang 2019 berarti dari pertama kali berdiri sampai sekarang udah jalan 19 tahun gitu ya. Kurang nah, lebih. Saat ini berapa banyak jumlah karyawan Anda Ko Irwan? Pada saat ini karyawan di kantor kita berpusat di Pluit ya, Venom, itu ada berkisar sekitar 30-an sampai 40. Oke. Dari yang sekitar 40 orang itu pembagian tugasnya seperti apa? Tetap di kantor kita itu masih ada divisinya, divisi pemasangan audio, car instalator kita masih ada, itu ada namanya kita divisi bengkel. Di situ kita staff saya di sana ada kurang lebih sekitar 10 orang. Dan divisi marketing kita ada salesman untuk seluruh Indonesia, kita mempunyai kurang lebih sekitar 7 orang marketing dan selebihnya adalah bagian administrasi, finance dan gudang ya. Oke, menarik sekali. Tadi Anda bilang bahwa kantor dan workshop Anda saat ini ada di daerah Pluit ya.
Nah, Fluid di Jakarta Utara itu kan daerah banjir ya. Dulu. Apakah udah hampir 18-19 tahun punya kantor di daerah banjir, bergerak di industri otomotif, high-end audio, apakah nggak deg-degan setiap kali musim hujan gitu kok? Terserang, ya setiap kali hujan gede itu menjadi concern kita ya. Dulu ya sebelum tahun 2013 ke bawah, wah itu sangat membuat kita ya jantungnya debar-debar ya Pak. Ya, oke. Kenapa? Karena tiap kali hujan saya sudah mengalami 2-3 kali itu toko saya tergenang sampai 3 minggu dan kerugian tuh ratusan juta, bahkan ya bisa 1 miliaran itu ya. Karena barang-barang nggak keburu pindah, mobil customer juga nggak keburu pindah pada saat itu. Oh, oke. Nah, sebenarnya semenjak perubahan pemimpin DKI yang baru itu di daerah Fluid itu udah minim banjir, jadi nggak too worry lagi. Kondisinya udah jauh lebih kondusif Jauh lebih gitu ya. baik, Oke. Menarik sekali Ko Irwan. Kita take a break dulu sebentar. Kita kembali sudah segmen berikut ini. The William Botak Show. Anda masih menyimak Radio Talk Show Pas FM, The William Botak Show. Selamat malam mitra bisnis Pas FM, masih bersama The William Botak Show. Bersama kita malam ini ada Ko Irwan Kusuma dari Venom Car Audio. Ko Irwan, Anda udah punya brand Venom itu dari tahun 2002. Saat ini kegiatan produksi kebanyakan dari negara mana? Honestly ya, saya harus bicara bahwa China adalah satu pabrik yang punya kompetensinya bagus ya. Dia punya skill sama cek produknya sangat baik. Jadi sekarang totally hampir saya bisa bilang 80% pabrik kita semua di China. Ya sisa sebagian ada di Korea dan Taiwan. I see. Pada saat Anda memutuskan untuk menelurkan sebuah produk baru, seri baru itu, kebanyakan R&D-nya itu Anda lakukan sendiri di sini atau memang udah readily available dari OEM pabrik? Oh, tidak, justru ini adalah satu kebanggaan dan satu spesial dari Venom. Kita tidak mau membeli sesuatu itu apple to apple dari pabrik. Selalu kita memberikan satu perbedaan. Jadi kita punya tim R&D khusus kita di Jakarta. Kita membuat satu produk, kita akan research, kita menambahkan fitur-fitur. Speknya kita rubah yang sesuai dengan kebutuhan yang kita punya, ya skill yang kita punya. Kita masukkan fitur-fitur itu di produk itu, baru kita ajukan ke pabrik untuk membuat sesuai dengan permintaan kita. Nah, itulah satu yang keunggulan dari Venom. Oke, jadi Anda berarti masih banyak menampung kebutuhan dari customer kita dalam negeri, baru kemudian di fine tune, baru kemudian dikasih ke pabrik gitu ya? Betul. Itu karena konsumsi dari customer di sini, mereka berminat untuk saya maunya seperti yang plug and play ataupun yang sederhana. Jadi kita ambil inputan-inputan mereka itu sudah kita kemas dan kita berikan ke pabrik untuk membuat sesuai dengan permintaan mereka. I see. Nah, untuk pangsa pasar car audio di Indonesia sendiri, apakah ada sebuah ciri khusus, kebutuhan khusus sehingga inovasi untuk car audio Indonesia itu lebih spesifik dibandingkan dengan dari negara lain? Memang untuk beberapa tahun di belakang ini Venom kita terkenal karena kita pencetus di negara kita Indonesia ini adalah pemasangan audio yang cepat dan tidak merusak garansi mobil. Nah, itu yang selalu diinginkan dari konsumen, ya kan? Mereka kan mungkin dulu seperti Pak William, wah enggak deh pasang audio nanti bongkar sini bongkar sana terus lama bikin box. Sekarang Venom memberikan suatu solusi, pasang audio itu nggak lebih dari 3 jam. Situ udah ikut subwoofer, ya kan, komplek kita subwoofer komplek, taruh di bawah bangku, bisa taruh di ban serep, dan pemasangan amplifier juga plug and play, tidak ada pemotongan kabel. Ya, kita memberikan satu solusi yang terbaik buat konsumen kita. Oke, ini berarti Anda udah seperti sebuah game changer lah dalam industri gitu ya. Dari segi kompetisi, sebenarnya saat ini di Indonesia seberapa ketat kompetisi pemain-pemain di car audio? Kompetisi, saya rasa market di Indonesia sangat besar. Kompetisi secara bisnis, saya rasa peluang masih sangat besar di Indonesia. Jadi porsinya masing-masing ada. Oke, yang membuat Anda lebih concern itu adalah kompetisi dari brand global ataukah ada kompetitor dari dalam negeri sendiri? Oke, terus terang brand house brand dalam negeri juga banyak. Kita di perkumpulan aksesoris mobil kita saling mendukung, saling support. Karena saya rasa teman-teman saya di bisnis yang sama, mereka punya kualitas pemikiran, inovasi
inovatif dan kreativitasnya sangat tinggi. Jadi yang di mana Venom masih belum mempunyai, mereka mengisi. Tentunya industri car audio internasional seperti dari Eropa atau Amerika juga sangat berkompetitif ya. Tapi saya rasa house brand sekarang di Indonesia udah memakan lebih dari 60% dari pangsa car audio di seluruh Indonesia. Oke. Berarti dari pemain lokal sendiri cukup dominan lah, tuan rumah di negeri sendiri gitu ya. Untuk Venom sendiri, distribusi di Indonesia itu caranya gimana? Baik, untuk line marketing kita di seluruh Indonesia mempunyai 7 distributor. Yang pertama kita ada di Medan, kita ada di Jogja, kita punya di Malang, Surabaya, Bali, Bandung. Untuk barang masuk kita bagi ke 7 distribusi kita dulu. Selebihnya marketing saya akan masuk ke pelosok-pelosok yang belum kita punya distribusi. Jadi ke Kalimantan kita direct, ke Sulawesi kita direct dari perusahaan saya. Yang Anda support ke para distributor itu selain produk, berarti Anda juga mentraining mereka untuk instalasi dan sebagainya. Pasti, kita dari Venom berapa waktu, 3 bulan ataupun setengah tahun, kita pasti akan membuat satu seminar. Kita training semua distributor kita, bahkan dealer kita. Maka kita mempunyai satu komunitas namanya Venom Fighter Community, di mana terdapat 140 dealer saya di seluruh Indonesia itu yang bergabung di komunitas untuk mempelajari apa nih teknologi yang terbaru. Sekarang pemasang audio itu nggak seperti dulu, pasang selesai. Kita harus tuning. Kita sekarang udah era digital. Tuning audio itu pun juga memakai software, pakai komputer, pakai laptop. Jadi teman-teman kami ini dari Venom Fighter komunitas ini, mereka harus ditrain sampai lulus baru bisa menjalankan usaha mereka secara baik. Oke, perlu sebuah proses edukasi dan training tertentu sebelum seorang mitra itu bisa disebut sebagai Venom Fighter. Biasanya perlu berapa lama untuk bisa training mereka? Secara basic, kalau mereka sudah buka toko audio, mereka mengerti cara pemasangan. Cuman karena kita udah masuk ke era milenial ya, udah di digital. Tuning digital mungkin bagi teman-teman yang di car audio yang masih belum fasih atau belum nyaman dengan pemakaian komputer, mungkin itu akan jadi permasalahan. Nah, sesudah kita training, kita nggak panjang, kita paling 3 hari kita habis training, mereka kita tes. Kalau dia masih belum lulus, next 3 bulan lagi dia harus ikut tes. I see. Begitu. Oke, menarik sekali Ko Irwan. Kita take a break dulu sebentar, kita kembali sudah segmen berikut ini. The William Botak Show. Anda masih menyimak Radio Talk Show Pas FM, The William Botak Show. Selamat malam mitra bisnis Pas FM. Kita kembali ke acara The William Botak Show bersama saya William Henley. Ada Ko Irwan Kusuma dari Venom Car Audio. Ko Irwan, tadi Ko Irwan mention bahwa saat ini Anda punya 140 Venom Fighter ya. Perlu berapa lama membangun jaringan Venom Fighter ini hingga mencapai 140? Saya rasa waktu nggak lama ya, karena di sini di manakah kita maunya satu produk yang diinginkan oleh konsumen dan menjadi satu benefit buat toko-toko car audio itu untuk menjual produk tersebut, mereka akan beramai-ramai meminta kita untuk menjadi satu bagian dari Venom Fighter Community. Dan tiap bulan ini bertambah terus tiap tahun. I see. Pertama kita bangun itu cuma 60 peserta, karena udah masuk ke tahun ke-4 kita udah 140. Oke, perlu 4 tahun lah untuk bisa mencapai skala yang sekarang ini ya. Sebagai seseorang yang mempunyai brand sendiri, which is Venom, apa yang Anda rasakan pada saat pertama kali bikin in-house brand sendiri? Kendala apa yang terbesar? Kendala yang paling terbesar adalah diri kita sendiri, yaitu mental ya. Pada tahun 2002 itu kita di Indonesia 95% bahkan 99% itu adalah brand internasional yang didominasi oleh Amerika pada saat itu. Pada saat itu waktu saya apakah saya berpikir apa laku ya saya bikin produk sendiri dan brand sendiri. Itu yang paling saya khawatirkan. Cuman saya yakin saya bisa, saya brand, saya tes, dan saya memberikan kualitas yang sejajar dengan brand internasional tersebut, dan itu is work. Oke. Kuncinya masih tetap harus, ya produk kita harus bisa bersaing lah. Saya perhatikan untuk Anda-Anda yang bergerak di dalam industri car audio, otomotif audio, salah satu yang sering dilakukan untuk membuktikan diri adalah lewat kancah kompetisi. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat kompetisi tersebut, Ko Irwan? Apa yang dikompetisikan? Kalau kompetisi car audio secara kualitas, dulu pada tahun 2002 itu adalah lebih banyak ke SPL. SPL itu adalah sound pressure level. Itu kontes audio itu dengan adu kencang.
Nah, semenjak kerusuhan yang dulu, jadi orang tidak banyak lagi untuk menyalakan audionya sebesar-besar seperti dulu. Oke. Dan mengikuti waktu, sekarang lebih trennya adalah sound quality contest. Dan sekarang sound quality contest, Venom banyak mendapat juara champion di Indonesia. Bahkan kami juga mendapat champion di Asia. Ya, kita ada kontes car audio di mana kejuaraan Asia. Oke. Satu hal yang menarik lagi adalah kalau kita udah bicara mengenai car audio, pasti selalu ada mobil-mobil dalam bentuk yang eksotik, menarik dengan warna-warna yang ngejreng yang dipergunakan sebagai ya simbol dari ya produk car audionya itu ya. Tren seperti itu sebenarnya apa relevansinya dengan car audio, Ko Irwan? Oke, kita juga nggak bisa pungkirin ya. Di dunia laki-laki itu kan apa sih? Yang pertama adalah mobil. Mereka punya hobi untuk utak-atik mobil, ya kan? Jadi kita mau bikin satu mobil dengan audio yang kita bisa ngomong kosmetiknya cakep. Itu kan menjadi daya tarik sesama teman-temannya juga. Dan otomatis mobilnya juga harus kita dandan yang lebih menjreng. Nah, itulah berapa bagian dari mungkin hobi dari teman-teman yang suka di otomotif. I see. Tujuannya supaya menarik perhatian betul. gitu ya. Oke, semakin ngejreng semakin menarik gitu. Oke, Anda dengan kondisi bahwa Venom udah banyak memenangkan kompetisi internasional, Venom itu sendiri apakah sudah memasarkan produknya, punya jaringan distribusi di luar Indonesia? Baik, semenjak kita membuat satu produk yang tadi saya bilang plug and play, itu sangat diminati oleh negara-negara lain. Sekarang ini Venom kita mempunyai pasar sekarang di China, Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Jepang. Oke. Jadi sekarang kita menjadi beberapa negara itu untuk jalur distribusi Venom di luar negeri. I see. Berarti dengan sendirinya Anda juga harus selalu siap untuk mengikuti pertandingan, kompetisi dan juga pameran-pameran di luar negeri. Betul. Gitu ya. Nah, saat ini peran Ko Irwan di Venom itu lebih banyak menjalankan peran apa? Apakah masih di R&D produk? Apakah udah lebih banyak pastinya kan bukan sebagai instalator lagi gitu ya. Perannya seperti apa? Ya, pasti saya sekarang lebih banyak untuk menguruskan sourcing produk. Kita mencari produk-produk yang berkualitas baru, bagus, dan melobbying ke negara-negara yang ingin menjualkan produk Venom. I see. Seperti itu. Lebih condong ke marketing lah. Oke, jadi duta besar gitu ya, Ko ya. Oke. Menarik sekali, kita take a break dulu sebentar, kita kembali sudah segmen berikut ini. The William Botak Show. Anda masih menyimak Radio Talk Show Paz FM, The William Botak Show. Selamat malam mitra bisnis Paz FM, masih bersama saya William Henley di acara The William Botak Show. Bersama kita malam ini ada Ko Irwan Kusuma dari Venom Car Audio. Nah, Ko Irwan, untuk Anda sebagai praktisi di industri car audio, sebenarnya jalur marketing yang paling efektif untuk Anda melalui apa? Oke, yang pasti kita tahu sekarang udah eranya milenial ya, jadi digital. Jalur marketing yang paling efektif sekarang adalah sosial media. Oke. Nah, jadi kita punya tim khusus untuk manage YouTuber, ya kan? Dia vlogger, dan kita tayangkan di IG ataupun Facebook kita. Oh, jadi Anda sendiri saat ini udah punya in-house tim yang kerjanya itu bikinin konten strategi dan sebagainya. Berarti udah benar-benar ngikutin era milenial gitu. Betul, ya. Nah, betul. Bicara mengenai era milenial, untuk Venom sendiri sebenarnya profiling dan segmentasi daripada customer Venom itu seperti apa kok? Kita pernah mengadakan survei internal kita. Pengguna Venom ini adalah dari beginner, itu dari umur 16 tahun, 17 tahun. Oke. Sampai paling banyak itu sampai umur 45. Nah, itu segmen profil kita punya konsumen kita di usia tersebut. Oke. Berapa sering Anda melakukan profiling seperti ini? Biasa kita melakukan mungkin sekitar 1 tahun sekali sebelum kita mengadakan gathering. Annual gathering, kita mengadakan survei secara internal, kita menanyakan ke semua Venom Fighter community dan ke dealer-dealer yang lain, kalian punya market kebanyakan usia berapa. Nah, kita ambil survei dari sana. Oke. Nah, sesudah mengetahui mengenai segmentasi dan profiling dari customer, adakah hal-hal tertentu yang Anda bisa lakukan untuk meningkatkan
interaksi dengan mereka? Ya, pastinya sesudah kita punya survei, ternyata di sini kita juga mengikuti eranya digital media ya. Kita mendapat satu inputan bagus, langsung kita membuat satu program namanya Venom Express. Di mana pada survei itu mereka bilang, bisa nggak sebenarnya pasang audio itu di kantor, di rumah, nggak perlu bawa lagi ke workshop. Ya kan sekarang udah gampang era digital. Jadi kita bikin satu Venom Express itu ada satu solusi yang baik sekali. Jadi sekarang misal Pak Wila mau pasang audio, oke, tinggal janjian nama kita orang kita akan datang ke tempat Bapak untuk pemasangan. Nggak lebih dari 1 jam selesai. Kalau untuk layanan seperti Venom Express begitu, pada saat ada calon customer yang menghubungi Anda, biasanya informasi apa yang perlu mereka sampaikan kepada pihak Venom? Yang mereka perlu kasih taunya informasi itu adalah mobilnya jenisnya apa, tahun berapa. Sehingga kita dari Venom Express bisa menyiapkan kabel. Kan setiap mobil kabelnya berbeda-beda. Terus subwoofer yang mereka mau pakai itu apa? Apa subwoofer yang kecil, apa subwoofer yang lebih besar? Itu aja sih, sangat simple. Apakah Dan lebih suka dia dengar lagunya disco atau jazz atau pop? Ya itu yang harus kita tuning sesuai dengan keinginan mereka. Oke, jadi pada saat interaksi awal, pihak Venom udah tahu dulu lah kira-kira profil customer itu sukanya seperti apa. Pada saat meluncur ke kantor atau rumahnya, perangkat yang dibawa juga udah sesuai dengan yang disampaikan di awal. Menarik sekali. Jadinya dapat banyak customer baru kalau dengan cara Venom Express begitu ya. Jadi itu kita lagi boomingnya di sana. Jadi mereka nggak usah worry lagi pasang audio itu mesti panas-panas, capek-capek, mesti ke pasar-pasar tradisional. Mereka tinggal stay home atau stay in office, kita kerjakan. Menarik sekali, menarik. Kenapa bisa ada ide seperti itu kok? Ya, kita lihat sendiri dari perubahan zaman ini kan semua kayaknya udah layanan udah digital semua ya. Seperti kita punya ada Grab, kita punya Gojek ya kan. Jadi saya kepikirkan kenapa nggak kita melakukan hal yang sama gitu. Pemasangan nggak perlu mereka datang lagi, kita samperin mereka. Mereka juga merasa lebih nyaman. Dia bisa lihat mobilnya nyantai, mungkin sambil makan atau sambil main-main di rumah kan. Oke. Berarti to a certain extent Venom Express itu juga diinspirasi oleh Gojek ya? Iya. Menarik sekali. Nah, dengan intensitas kegiatan Anda di Venom dan industri car audio secara keseluruhan, apakah Ko Irwan masih ngelihat car audio itu sebagai hobi atau udah melihatnya sebagai sebuah pure business? Hobi terus terang nggak bisa kita buang atau jauhkan dari historical kita ya. Dari awalnya saya demen audio, akhirnya saya buka rumah audio. Itu dari satu kemasan menjadi satu. Yang pasti sekarang saya lebih punya tantangan itu mencari suatu ide baru. Bagaimana kita bisa mengekspand produk-produk Venom yang mungkin orang lain tidak pikirkan. Nah sekarang saya lagi berekspansi pemikiran ide saya untuk bikin karaoke di mobil. Nah itu kan satu tantangan. Waduh, bagaimana karaoke di mobil, ya? Oke, menarik sekali. Nah, selain daripada di car audio, Anda punya hobi lain apa? Kalau hobi saya, terus terang saya punya, kalau dalam sport, saya suka bersepeda, saya juga golf, dan akhir-akhir ini saya lebih senang juga main bowling. Banyak dah kegiatan saya ya. Berenang setiap hari saya. Oke, malah main bowling. Oke, menarik sekali. Kita take a break dulu sebentar, kita kembali sudah segmen berikut ini. The William Botak Show. Anda masih menyimak Radio Talk Show Paz FM, The William Botak Show. Masih bersama saya William Henley di acara The William Botak Show di Paz FM. Bersama kita malam ini ada Ko Irwan Kusuma dari Venom Car Audio. Ko Irwan, Anda udah menggeluti Venom hampir 18-19 tahun gitu ya. Selain di Venom, Anda sebagai businessman, sebagai investor, ada invest di bisnis lain? Mungkin invest kecil-kecilan ada lah ya. Saya ada bersama teman buka ada toko senapan angin di STC Senayan. Ya. Dan juga saya ada buka coffee shop ya di daerah Pluit. Jadi mungkin itu sih baru investment yang kecil-kecilan ke saya. Oke. Anda punya aspirasi bahwa coffee shopnya itu bisa dikembangkan sebesar Venom? Nah itu juga menjadi concernnya kita ya. Jadi coffee shop kita sekarang kita punya ada 2 outlet. Satu di Pluit dan satu lagi di Pandai Indah Kapuk. Dan kita punya target memang untuk tahun 2019 ini akan buka, nama coffee shop saya namanya 69 Coffee. Jadi kita rencana bikin 69 Express mungkin di gedung-gedung bisnis perkantoran gitu ya. Oke, ada rencana ke sana. Oke, menarik sekali. Kelihatannya banyak sekali yang nyebur ke bisnis kopi saat ini ya.
Oke. Biasanya di Venom itu sendiri, periode paling sibuk itu di bulan-bulan seperti apa? Yang pasti baru kita lewatin ini. Rata-rata kalau car audio, car accessories itu ramenya sebelum Lebaran. Jadi biasanya ada yang maksudnya tradisi mereka tuh sebelum mudik pulang kampung mereka beli mobil, didandan. Nah, itu memang sibuknya 2 bulan sebelum Lebaran. Berarti tidak terlalu banyak berbeda dengan industri lain ya. Bulan Ramadan itu selalu menjadi masa panennya. Betul. Gitu. Oke, menarik sekali. Saya baru tahu tuh. Anda udah mengembangkan Venom hampir 18-19 tahun. Selama kurun waktu ini, hal apa yang membuat Anda paling bangga sebagai ownernya Venom? Yang pasti dari cita-cita saya membuat satu brand akhirnya tercapai. Dan saya bisa membuat satu Venom menjadi satu karakter di dunia car audio. Jadi kita ngomong adalah Venomania. Mereka ada pencinta Venom dengan karakter ungu, ya kan. Jadi kalau orang lihat ungu, itu Venom tuh. Right. Jadi itu kebanggaan dari saya. Dan juga sekarang juga kebanggaan saya dari owner Venom. Kita sekarang kerjasama dengan Nissan untuk menyuplai prosesor amplifier Untuk semua mobil Nissan. mungkin 2-3 jenis dari Nissan. I see. Tapi udah lumayan lah dengan sebuah brand otomotif yang cukup dominan gitu ya. Oke. Tadi kita bicara mengenai sesuatu yang membuat Anda sangat bangga. Apa pengalaman paling tidak menyenangkan selama membesarkan Venom? Pengalaman yang pertama waktu kita bikin tahun 2002-2003, waktu kita masuk ke pasar car audio dengan brand Venom, terus terang saya banyak direndahkan oleh sesama kompetitor. Mereka sebanyak paling ini 2 tahun umurnya, setahun. Nah itu yang membuat motivasi saya untuk push habis-habisan mendirikan brand Venom untuk menjadi sukses sampai hari ini. Oke, itu kan memotivasi Anda supaya lebih sukses gitu ya. Nah, apa yang Anda lakukan untuk tidak sampai dipengaruhi secara negatif dengan nada-nada sumbang tersebut? Jadi kita tetap concern, kita bangun produk kita dengan kualitas yang baik, dan kita selalu mengajak beberapa konsumen kita untuk melakukan pertandingan kontes, dan kita mengajak mereka juga untuk berkompetisi secara sehat sehingga membangun opini yang positif. Nah itu yang kita bangun, dan kita juga kayak tadi saya bilang, kita bikin karakter mereka bahwa yuk lihat warna ungu itu adalah produk Venom. Nah itu jalur perjalanan Venom. Apa rencana Anda untuk 5 tahun ke depan buat Venom? Tentunya pada tahun 2019 ini kami dari Venom sudah membuat divisi baru. Kita masuk ke divisi audio untuk rumah dan cafe yang kita namakan Venom Gear. Ya, jadi kita ada earbud, kita ada boombox seperti itu, dan kita ada speaker untuk di cafe-cafe yang bisa connect sampai 100 speaker. Jadi ini ada satu terobosan baru. Jadi kan Pak William dulu, aduh kalau gua ke cafe mau pasang speaker ribet dong, mesti pakai kabel kan. Sekarang nggak perlu Pak, tinggal taruh di mana pojok-pojokan, itu akan link secara otomatis dengan Bluetooth versi yang terbaru, versi 5. Right. Sangat efisien. Jadi tidak perlu pusing mengenai urut kabel dan Nggak sebagainya perlu. lagi. Semua kan udah digital. Ya, saya sangat amazed dengan strategi yang udah diimplementasi oleh Ko Irwan. Pertama dalam create Venom, kemudian membangun Venom, kemudian mengembangkan Venom ya. Sebagai seorang businessman yang sudah cukup sukses lah, kira-kira ada kiat-kiat ataupun nasihat yang bisa di-sharing kepada para mitra bisnis Pas FM yang mungkin sedang bergelut dalam mengembangkan bisnis masing-masing? Yang pastinya ini yang belajar dari yang apa yang saya alami. Jadi jangan lewatkan kesempatan, walaupun kesempatan itu kecil, opportunity kecil, jangan dilewatkan. Pada saat opportunity udah lewat, kita nggak bisa take it back lagi. Jadi untuk pendengar Pas FM, ini adalah satu masukan dari saya, grab it selagi kamu bisa, itu aja. Terima kasih Ko Irwan atas segala sharingnya yang sangat bermanfaat. Buat saya sangat inspiratif sekali. Saya rasa buat para mitra bisnis Pas FM sendiri juga banyak yang bisa dipetik dan diambil manfaatnya dari sharing Ko Irwan barusan. Terima kasih atas waktunya Ko Irwan. Terima kasih Pak William. Oke, nah kita sudah sampai di akhir episode ini. Pastikan Anda tidak ketinggalan The William Botak Show episode berikutnya minggu depan di Pas FM. Saya William Henley undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih dan selamat malam. Anda telah menyimak radio talk show Pas FM, The William Botak Show, bersama CEO Indo Sterling Group, William Henley. Jangan lupa ikuti kembali The William Botak Show setiap hari Selasa jam 6 sore di Pas FM.